Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami sadar Tuhan hidup kami ini satu kali saja di dalam dunia. Dan hidup yang sudah Tuhan berikan ini kiranya kami boleh hidupi dengan bermakna, hidupi dengan baik. Sehingga hidup kami tidak sia-sia, tetapi boleh menjadi kesenangan bagi Tuhan dan juga kebaikan bagi manusia yang lain. Kami berdoa Tuhan supaya hidup kami ini boleh Tuhan pimpin selangkah demi selangkah. Kami tidak hidup sendirian saja, tetapi kami boleh hidup berpegang pada tangan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh berkumpul bersama-sama untuk kembali menaati Tuhan. Untuk menjalankan hukum Taurat yang keempat. Kami mau Tuhan supaya hidup kami datang di dalam ibadah ini adalah wujud kami beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai setiap kami di tempat ini dan Tuhan juga memberikan kami firman Tuhan. Supaya itu menjadi pesan yang menguatkan dan menghiburkan jiwa kami untuk kami bawa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 16. Kolose pasal yang ketiga ayat 16. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, Kolose 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saya bacakan sekali lagi ya untuk kita semua. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bapak Ibu sekalian, Marian Anderson adalah seorang musisi terbesar abad ke-20 asal Amerika Serikat. Dia fokus di dalam lagu-lagu klasik, lagu-lagu spiritual Kristen, dan juga lagu-lagu kebangsaan atau patriotik. Suaranya sangat unik, yaitu kalau kita sudah biasa mendengar suara alto, ya, suara Marian Anderson ini adalah suara kontralto. Kontralto itu apa? Yaitu salah satu suara alto tapi paling rendah, kurang lebih hampir seperti laki-laki, padahal dia perempuan. Ini suara yang begitu langka, berat seperti cello, bukan tinggi seperti biola. Ini suatu suara yang begitu langka sekali, dan oleh konduktor terkenal bernama Arturo Toscanini, konduktor orkestra terbesar dalam sejarah musik klasik, dikatakan bahwa oleh dia, konduktor klasik terbesar itu, Marian Anderson ini memiliki jenis suara yang terdengar satu kali dalam 100 tahun. Dalam 100 tahun hanya ada satu orang yang punya suara begitu indah dan langka seperti ini. Nah, salah satu penampilan bersejarahnya adalah di tempat ini, di Lincoln Memorial 1939. Bahkan video pada waktu itu masih hitam putih. Ini karena pakai ChatGPT jadi berwarna ya Bapak Ibu sekalian ya. Di mana dia konser pada hari Minggu Paskah 9 April 1939. Hari Minggu dapat kesempatan menyanyikan pujian Paskah dan juga menyanyikan pujian-pujian yang lain. Setelah apa dia bisa menyanyi di Lincoln Memorial tersebut di Amerika ya. Yaitu ketika setelah dia mendapatkan penolakan oleh Daughters of American Revolution, karena dia diminta untuk menyanyi di Constitution Hall, dan dia adalah seorang wanita kulit hitam. Lalu kelompok tersebut ya menolak bahwa nggak boleh orang kulit hitam nyanyi-nyanyi di depan banyak orang kulit putih. Memalukan, memangnya kurang orang kulit putih bisa menyanyi dengan bagus. Di Constitution Hall itu kapasitas hanya sekitar 3.700 kursi. Dan ketika dia ditolak, lalu First Lady Eleanor Roosevelt yang menjabat sebagai bagian dari pemerintahan, membantu untuk memindahkan konser dari Marian Anderson ini ke Lincoln Memorial tersebut ya.
Dan ia menyanyi pada akhirnya di hadapan 75.000 orang di anak tangga Lincoln Memorial. Bahkan bonusnya adalah dia didengar oleh jutaan pendengar radio nasional. Dan konser ini menjadi simbol awal gerakan hak sipil di Amerika Serikat bahwa jangan ada lagi diskriminasi. Jangan ada lagi membedakan bahwa kulit hitam itu lebih rendah daripada kulit putih. Akhirnya menjadi suatu momen bagaimana menentang diskriminasi rasial melalui musik dan juga seni. Di dalam konsernya dia menyanyikan lagu-lagu negara, patriotik, tetapi juga ada lagu-lagu rohani. Karena di hari Paskah kok, hari Minggu Paskah, dia mengabarkan Injil lewat musik. Mungkin dia sendiri tidak bisa khotbah, tetapi dengan musik dia bisa berkhotbah. Nah, di dalam pujian konser yang begitu dihadiri banyak orang tersebut, dia nyanyikan pujian kenegaraan, dan juga dia menyanyikan pujian solois dengan begitu indah, dan juga dia nyanyikan suatu lagu rohani dengan nada seperti laki-laki. Ketika saya dengar ya pujian tersebut, ini yang nyanyi itu perempuan atau laki-laki? Nah, kita lihat sedikit cuplikannya, ada video singkat saja bagaimana cuplikan ini dibuat sehingga kita bisa melihat kejadian kurang lebih ya puluhan tahun yang lalu ya. Boleh ditampilkan video yang Marian Anderson ya. Silahkan tim Aufi. Nah, dia menyanyikan satu pujian singkat, ada pujian negara itu 1 menit saja. Dan juga dia nyanyikan lagu yang pakai suara kontralto ya. Bukan yang ini. Yang Marian Anderson. Ada 2 video ya, saya sediakan untuk khotbah ini ya. Ini susah juga loh ngeditnya ya, cukup lama. Aduh gimana nih cuplik yang bagus. From the steps of the Lincoln Memorial in the nation's capital, from which point the National Broadcasting Company brings you a song recited by the gifted Marian Anderson, considered by music critics throughout the world as possessing a most outstanding. You have this fear of, oh my God, look at the people. And this irrational hope that's placed on her. You can see from the films that when she closes her eyes, and takes that first deep breath, The moment Miss Anderson started to sing, one newsman recounted, there descended upon the multitude a reverent silence. Can you just imagine standing amongst 75,000 people at the Lincoln Memorial in 1939, looking at a black woman singing? Ini lagu keduanya dia nyanyikan Stunning, dengan suara kontralto. Ya. No matter who you were, that moment must have felt amazing. I'm She sang of her citizenship as a person in the United States, and she sang of her citizenship as a black woman. Singing the songs of the Negro spiritual. If that ain't an Easter Sunday message, then what is? She arose, y'all.
When she was done and on the verge of tears, Anderson spoke to the crowd for the first and only time. "My dear friends," she said, "I am so overwhelmed that I cannot express myself. I hope you will ever find me grateful for the wonderful things you have done for me. Please try to imagine all the things I cannot say." Kita bisa melihat bahwa lewat musik ya Marian Anderson dapat mempengaruhi banyak orang. Musik itu bisa menyentuh hati jiwa seseorang yang mendalam, menyentuh emosi manusia, ya bisa mempengaruhi manusia. Apakah ke arah yang lebih buruk, merusak, atau kepada arah yang lebih baik. Musik bisa menyembuhkan hati yang terluka, yang sedih, yang kacau. Ya, musik itu luar biasa indah. Kepada umat Kristen, Marian Anderson bernyanyi agar orang-orang Kristen memiliki hati yang menyembah Kristus. Tapi kepada umat non-Kristen, Marian Anderson juga bisa memberi pengaruh moral yang baik, ya, sosial, kemanusiaan, dan membuka bahkan hati nurani publik untuk bisa ke arah yang lebih harmonis, indah. Ketika mendengar musik yang indah, hati kita pun merasa indah, damai, tenang. Dan itu meredakan kekacauan, kebencian. Melalui musik, Marian Anderson akhirnya mengumandangkan perlawanan tanpa kekerasan. Ya, lewat musik juga banyak orang disatukan untuk tujuan kebaikan bersama. Musik is so powerful, memiliki pengaruh yang sangat besar. Martin Luther mengatakan bahwa setelah firman Tuhan sebagai hal yang paling berpengaruh di dalam kehidupan manusia, firman Tuhan yang baik itu ya, yang sangat powerful adalah setelahnya yaitu musik. Firman Tuhan itu digambarkan oleh Paulus, Injil adalah kekuatan Allah seperti dinamit. Injil itu meledak. Kalau Tuhan bekerja, Injil itu membuat seseorang mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan Injil juga menggerakkan seseorang, memberikan api, arah, tujuan, semangat, kekuatan untuk pada akhirnya menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu firman Tuhan sangat powerful. Itu hal yang baik yang Tuhan berikan kepada manusia sehingga manusia bisa mengenal Tuhan. Selain kekuatan besar yang lainnya adalah dosa. Ya, tetapi dosa pun dikalahkan oleh firman Tuhan. Tetapi Martin Luther katakan hal yang kedua yang terpenting dan terbesar setelah firman Tuhan adalah musik. Next to the word of God, music deserves the highest praise. Martin Luther katakan demikian ya. Sesudah firman Tuhan itu musik mendapatkan pujian yang tertinggi. Nah, musik dapat dipakai Tuhan menjadi sarana untuk mengubah hati yang berdosa atau mengubah orang yang tidak memiliki keindahan menjadi memiliki keindahan dan juga memuji Tuhan. Dari mana kuasa musik seperti ini? Kita tahu bahwa musik adalah dari Tuhan sendiri. Allah Tritunggal adalah sumber musik di dalam dunia yang ada di tempat kita hidupi ini. Musik yang baik tentunya. Allah Tritunggal. Sedangkan musik yang buruk berasal dari mana? Dari dosa. Dari manusia yang berdosa, dari iblis yang melawan Tuhan, itu menggunakan atau membuat musik-musik yang buruk yang melawan Tuhan. Kejadian 4 ayat 21 di situ ada bapak pelopor musik, yaitu namanya adalah Yubal. Dia merintis permainan musik kecapi dan suling. Jadi pertama-tama musik itu dipetik dan ditiup yang menggunakan tubuh manusia. Ini pertama-tama ya. Dan yang dikasih karunia musik oleh Tuhan adalah Yubal. Dan musik kita bisa tahu bahwa itu berasal dari Allah. Dan ketika Tuhan kasih sesuatu, kita tahu di dalam Yakobus dikatakan bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang baik. Ya, Tuhan itu tidak pernah memberikan yang buruk. Kalau Tuhan kasih sesuatu, itu pasti baik. Lalu kalau kita pikir kita dapat hal buruk, bicara soal penderitaan ataupun efek dosa, itu bukan asalnya dari Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, tapi Alkitab dengan jelas katakan Tuhan tidak menciptakan dosa. Tuhan tidak aktif membuat seseorang berdosa, Tuhan tidak aktif juga membuat seseorang menderita. Tuhan itu baik dan dia ketika memberikan sesuatu talenta kepada manusia, misalnya musik kecapi, musik seruling,
Itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan juga kebaikan bagi sesama. Musik adalah pujian bagi Tuhan dan berkat besar bagi manusia. Lewat musik ya Bapak Ibu sekalian, hati yang terluka, hati yang sakit itu mendapatkan penyembuhan. Musik yang baik tentunya ya. Nah, Pendeta Stephen Tong pernah diskusi dengan seorang Yahudi. Pak Tong tanya kepada dia, ini pertanyaan penuh asumsi dan penuh penghakiman gitu ya. Why Christian music are better than Jewish music? Wah, kenapa musik Kristen itu lebih baik daripada musik Yahudi? Berarti kan sudah menyatakan bahwa musik Yahudi itu lebih buruk daripada musik Kristen. Terus ditanya alasannya kepada orang Yahudi lagi. Ya. Orang Yahudi juga mungkin tidak berani debat atau counter. Terus dia bilang, I don't know. Atau mungkin dia memang mengerti bahwa musik-musik orang Yahudi itu tidak semenarik atau seindah musik Kristen. Dia katakan memang iya musik Kristen itu lebih menarik. Terus Pendeta Stephen Tong menjawab karena apa? Because Christians enjoy the salvation of Christ. Musik paling bagus adalah musik dari orang Kristen. Karena orang Kristen dapat kepastian keselamatan dari Kristus dan juga kita menikmati karya keselamatan yang Yesus kerjakan demi menyelamatkan hidup kita. Pasti beda musiknya. Musik Kristen pasti beda dengan musik-musik dunia. Maka kita bersyukur dalam sejarah musik gereja ada musik jenisnya adalah himne. Himne ini adalah musik gereja yang di dalam arti kita menyatakan tentang Kristus. Kalau kita pikir berdasarkan teologi Bapak Ibu sekalian, musik orang Yahudi itu berdasarkan musik apa sih? Kalau hanya kita punya PL saja, Kejadian sampai Maleaki, kita mau memuji Tuhan apa? Pujiannya adalah bersifat Tuhan datanglah segera. Kapan Tuhan membebaskan kami dari perbudakan dosa, perbudakan bangsa-bangsa yang lain? Kapan kami menjadi pemimpin yang besar di dunia ini? Ada ratapan juga, kami sudah dibuang begitu lama, 70 tahun di Babel. Kami sedih, menanti kedatangan Mesias yang pertama kali. Tuhan, kapan Engkau memulihkan kami? Maka lagu-lagunya pun demikian. Tapi kalau kita, Tuhan sudah pulihkan kita. Tuhan sudah datang menggenapi janjinya. Tuhan janjikan keselamatan bagi kita. Kita sudah dapat pemulihan di dalam Kristus. Kita sangat bersuka cita. Itulah musik-musik Kristen. Orang Kristen yang tidak mengenal musik itu kasihan sekali. Orang yang Kristen yang benci musik. Kristen lagi. Yang dibenci khusus nih. Lagu himne Kristen itu saya gak suka. Wah, itu adalah orang yang kasihan sekali. Tidak mengerti keindahan musik Kristiani, musik Kristen, musik tentang Yesus Kristus, pengikut Yesus. Nah, di sekolah tinggi teologi ada 3 penjurusan yang menonjol ya. Kita tahu secara umum. Yaitu bicara soal penjurusan teologi, penjurusan misi, dan juga penjurusan musik. Teologi, firman Tuhan. Injil, firman Tuhan. Lalu kenapa di sekolah tinggi teologi yang menekankan Injil, teologi, firman, pengenalan akan Allah, kabar baik dari Kristus, tiba-tiba muncul penjurusan yang out of the box gitu ya, musik. Kenapa? Karena kita tahu bahwa musik itu sangat powerful. Musik itu dipakai Tuhan untuk menjadi sarana memberkati banyak orang. Kalau kita sebagai orang reform, gereja reform, tadi ada sekolah seriska, ada seminar-seminar. Kita katakan teologi, Injil tidak boleh dimonopoli oleh pemimpin-pemimpin gereja, lalu pemimpin gereja membagikan sedikit saja demi sedikit kepada jemaat. Kalau kita katakan demikian, teologi untuk semua orang Kristen, semua orang bahkan, yang non-Kristen mau belajar tentang Kristen, ada tempatnya, ada waktunya, silakan mau belajar. Bahkan harus bayar. Itu kelas Triska ya, harus bayar. 10 kali pertemuan doktrin eskatologi atau doktrin atau kitab puisi seperti itu ya. Oh, kita harus belajar, silakan terbuka untuk umum. Musik bagaimana? Oh, kita ada paduan suara. Oke, paduan suara. Kita lakukan, bagus ya. Kita latih paduan suara dan lain-lain. Itu menjadi suatu bidang yang sangat penting yang bisa membawa orang itu mengenal Tuhan. Waktu itu ada paduan suara gabungan ya.
Natal pendeta Stephen Tong di tempat ini, Natal gabungan, banyak orang dari gereja lain juga belajar paduan suara, belajar musik himne Kristen. Kemudian juga sampai ke Jakarta dan lain-lain. Itu menjadi pengaruh yang besar sehingga itu menjadi komunitas yang dimana kita bisa memuji Tuhan bersama-sama. Jadi fokusnya ya Bapak Ibu sekalian ya, kita seringkali kan bilang tampil nih paduan suara tampil gitu ya. Ada orang yang kuno agak ketat itu, kok tampil sih? Nggak tampil. Kita di depan ini bukan tampil di depan orang, tapi kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita ditonton oleh Tuhan. Tapi nggak masalah, memang tampil kok maju ke depan ya. Tapi hatinya bukan mau nyombong, bukan show off, bukan mencari pujian, tetapi untuk bersama-sama memuji keagungan Tuhan dan menyaksikan anugerah Tuhan yang begitu besar. Maka sebagai orang Kristen Bapak Ibu sekalian ya, kita harus lihat bahwa mana musik yang baik, mana yang memuliakan Tuhan. Kalau kita bisa katakan sebagai gereja reform, ini khotbahnya nggak sesuai Alkitab. Kita pun harus mengatakan bahwa ini musiknya pun nggak sesuai Alkitab. Ngaco musiknya. Kita nggak boleh dengar musik yang demikian. Kita katakan nggak boleh dengar khotbah yang sesat, nggak boleh dengar khotbah yang salah-salah, nggak jelas. Demikian juga kita boleh katakan bahwa kita nggak boleh dengar musik yang salah, yang sesat, yang sembarangan, yang jelek kalau bisa ya. Pokoknya kita dengar kualitas yang bagus, yang sesuai kebenaran firman Tuhan. No problem. Itu tidak double standar, kita justru satu standar. Seluruh hidup kita bagi Tuhan. Mau musik, mau talenta apapun ya. Nah, bagaimana orang Kristen seharusnya bersikap terhadap musik, inilah yang seharusnya kita terus boleh pikirkan dalam kehidupan kita. Musik adalah sesuatu yang berpengaruh dalam kehidupan manusia dan musik adalah suatu berkat besar. Kita itu diberikan dua telinga untuk apa? Mendengar firman Tuhan dan juga mendengar musik yang sesuai firman Tuhan. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian ya, tidak terlalu tertarik dengan musik. Ya. Di keluarga saya yang main musik adalah hanya papa saya, itu pun gitar, itu pun dia tidak dorong anaknya untuk main musik atau tidak mengajarkan anaknya main musik. Ya. Dan papa saya bisa main gitar, gaya main sederhana juga. Saya tidak dilatih musik sehingga tidak terlalu mudeng soal musik. Tapi kemudian di dalam kepolosan anak remaja, kayaknya saya ingin sesuatu yang bisa show off gitu ya, ditanjolkan. Saya nggak ada talenta apa-apa, kayak manusia biasa, nol, nggak ada skill gitu ya. Waktu remaja, pemuda nggak ada skill apa-apa. Terus saya pikir-pikir, akhirnya mulai ambil musik gitar, belajar sendiri, otodidak. Wah, otodidak belajar sendiri, dan lumayan lah sampai sekarang dari belajar itu setidaknya bisa mengiringi secara sederhana, meskipun harus latihan dulu. Karena sense of musiknya nggak ada ya, nggak tahu tebak kunci C, D, G mana, nggak ada, nggak tahu. Harus ngafalin atau ada tandanya di teksnya, di liriknya. Tetapi mulai dari motivasi yang buruk saja, Tuhan bisa kasih sedikit talenta musik. Banyak hamba-hamba Tuhan kita ya, pendeta-pendeta Gary itu bisa musik semua, maka dia punya sense of musiknya bagus juga. Gembala kita bisa musik, ketua sinode bisa musik juga ya, bisa piano, bisa gitar, ya, pendeta Dawis bisa gitar juga. Semua hamba-hamba Tuhan rata-rata bisa musik loh di Gary, sungguh unik. Patong sendiri bisa musik gitu ya. Ini adalah suatu hal yang kita bisa pelajari. Nah di STT barulah saya dipaksa oleh STT, ayo ikut paduan suara reform. Ya. Mahasiswa teologi harus bisa musik juga, paduan suara, ikut paduan suara. Setelah ikut paduan suara di STT, Bapak Ibu sekalian, apakah jadi suka musik? Ya enggak juga. Didorong sama Patong, ayo mahasiswa STT, semua ke concert hall. Ya, ikut konser di ASJ, dengar musik yang bagus, dapat potongan 50%. Oke, masuk ke ASJ, apakah jadi suka musik? Enggak juga, biasa aja sampai tidur ya, ngantuk ya. Ini kapan selesainya gitu ya. Jangan diikuti ya Bapak Ibu sekalian ya. Nggak ngerti soalnya, nggak ada basic musik, tapi belajar di STT musik. Terus kemudian ditempatkan Gary Semarang, ya lalu ada paduan suara. Ya ikutlah, ada waktu, ada kesempatan, hanya ikut belajar melayani. Apakah jadi suka musik juga, tiba-tiba sering nyanyi? Enggak juga ya.
nggak suka nyanyi, malah kadang-kadang salah nada. Ya pas nyanyi paduan suara salah nada juga, malu juga. Namun setidaknya kita tahu bahwa musik adalah karunia Allah, suatu seni yang Tuhan titipkan kepada manusia, kepada gereja Tuhan, supaya kita bisa melayani dalam ibadah dengan lebih mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ada kesempatan melayani dalam ibadah, bisa ikut di dalam musik ya. Ada kesempatan dalam paduan suara, ikut juga. Nah kemudian setelah dari Semarang pindah ke GRI Solo, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang tahu saya, yang mungkin notice saya ikut paduan suara juga. Ya meskipun akhirnya pensiun dini. Gitu ya. Kenapa? Karena OSG ada yang hari Selasa malam. Ya bolehlah salahin OSG sedikit ya, kalau saya jadinya tidak ikut paduan suara ya. Kalau istri alasannya, dia ikut juga paduan suara. Ya, waktu pelayanan awal di GRI Solo, ikut paduan suara. Saya mundur karena ada OSG, ya 2 minggu sekali sekalipun ya hari Selasa, cuman kan gak jadi konsisten. Bolong-bolong hari Selasa. Kalau istri saya dulu ikut, sekarang tidak ikut. Memang tidak bisa ikut, bukan tidak mau ikut. Istri tidak bisa ikut karena apa? Melahirkan. Sulit ya. Sudah ada paduan suara sendiri dari bayi kan, repot ya mikirin bayi, gak bisa paduan suara untuk sendiri. Ada waktunya ya, ternyata ada waktunya kita bisa melayani Bapak Ibu sekalian ya. Selama masih ada kesempatan, masih sehat, masih ada waktu, tenaga, kita bisa pikirkan untuk mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan, khususnya dalam musik. Nah setidaknya pada hari ini kita merenungkan 3 hal tentang musik ya Bapak Ibu sekalian, tentang definisi musik. Yang pertama dalam akar bahasa Yunani, musik adalah mousike. Mousike berarti apa? Seni bunyi, seni nyanyian. Kita tahu di dalam suara manusia, ya nada manusia atau pita suara manusia itu dibagi dalam 4 kategori besar. Soprano, alto, tenor, dan bass. Kita tahu ya. Nah, ini ketika manusia sudah dewasa juga, baru ketemu warna suaranya, pita suaranya seperti apa. Kalau saya ini adalah suara yang bariton katanya. Ya bisa bass, bisa tenor, suara banci katanya ya. Setengah perempuan, setengah laki-laki. Ya memang ada yang demikian, nggak terlalu kentara bassnya, nggak terlalu kentara tenornya. Tapi setidaknya kalau khotbah jadi oke lah. Ya, suaranya cukup enak didengar, kurang lebih kayak gitu ya. Ada paduan suara itu pentatonik, suara yang berbeda tetapi menghasilkan bunyi harmonis yang indah. Kemudian manusia memikirkan tentang musik, talenta, oh ya, akapela, pentatonik, lalu solois, lalu duet, lalu triplet, lalu kuartet. Berhenti ya, jangan banyak-banyak nanti jadi paduan suara gitu ya. Orang manusia tuh memikirkan kita bisa bernyanyi dengan banyak orang, sendirian dan lain-lain. Lalu ketika dewasa terbagi berapa suara, itu Tuhan yang ngatur loh. Kita nggak bisa ubah pita suara kita, sudah dari dulu gitu kok. Ya, dari penciptaan demikian. Yang bass nggak boleh jadi tenor, yang tenor nggak boleh jadi bass, yang soprannya sopran, ya alto-alto. Ini mengajarkan apa? Karunia Tuhan. Bersyukur atas suara yang Tuhan berikan. Mungkin kita suara bass, kita nggak suka suara rendah, kita suka tinggi, tapi itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan uniknya Bapak Ibu sekalian, setelah manusia dewasa terbagi 4 suara. Waktu manusia kecil, semua hanya suara sopran. Terus manusia memikirkan lagi, wah unik ya, sebelum seseorang manusia itu dewasa, akil balik, sebelum puber, ini semua warna suaranya sama, perempuan sopran, laki-laki sopran. Mari kita buat suatu program adalah paduan suara anak-anak. Dan yang paling terkenal, ini sering didengar oleh istri saya juga adalah paduan suara Libera. Libera itu boys paduan suara ya. Boys choir. Selama masih anak-anak kita latih anak-anak sejak kecil, masukkan klub paduan suara, nyanyi dengan suara yang begitu halus, indah paduan suara anak-anak. Ya, boys soprano jadinya ya. Sopran itu suara perempuan tapi boys karena masih anak-anak jadi suaranya bisa. Nah, kemudian orang itu memikirkan ya, pemimpinnya memikirkan, oke, semua harus soprano atau alto gitu ya, anak laki-lakinya pokoknya rendah suaranya. Lalu
nggak tahu ya, timbrenya tuh suaranya itu begitu bening, halus. Jangan serak-serak kayak gitu ya. Dan kita menampilkan bahwa anak-anak ini menggambarkan paduan suara malaikat di surga. Jadi kalau Libera itu tampil ya Bapak Ibu sekalian, mereka pakai jubah putih, melambangkan malaikat menyanyi untuk Tuhan. Sangat bersih. Ya, musik itu sangat banyak sekali diolah dan bisa mempengaruhi banyak orang, anak kecil maupun dewasa ya. Lalu saya juga pernah lihat ada video, itu ada drummer, tapi alat musiknya adalah ember, ya kentongan, panci gitu ya. Terus membuat musik bisa juga ya. Lalu kalau kita lihat juga sejak bayi ya Bapak Ibu sekalian, ini saya baru juga pengalaman anak pertama, 6 bulan, umur 6 bulan, salah satu hal yang sering dipengaruhi kepada bayi ya, yaitu adalah musik. Ya musik ini dia mendengar, dia belum bisa melihat saja di dalam kandungan, dia mendengar suara. Dia mendengar seni bunyi. Ya, tapi saya tidak terlalu ekstrim seperti orang-orang yang sangat reform katanya. Kalau orang sangat reform, anaknya itu langsung dikasih musik klasik sejak dalam kandungan ya. Saya sendiri gak suka musik kok ya. Istri saya ya biasa aja, jadi gak terlalu mendengarkan anak itu musik klasik gitu ya. Tetapi yang kita lakukan adalah pakai suara sendiri. Entah kenapa kalau kita panggil anak kecil, kita pakai seni. Pakai seni bunyi. Kita manggil nama orang Pak Martin, Yohanes gitu ya. Kalau nama manggil bayi, Eliel, kenapa ada nadanya gitu ya. Pakai seni loh, Eliel. Terus saya lihat kalau orang lain, jemaat lain tuh mau ketemu bayi itu tepuk tangan gitu kan. Tepuk tangan loh. Ini apa ini? Ini seni bunyi gitu ya. Bunyi dari Tuhan. Terus Elielnya kaget. Karena kita nggak pernah pakai tepuk tangan memanggil dia gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Nah kemudian kita ada nada-nada ramah dia senyum. Tapi kalau mamanya kaget, ya padahal nggak harus kaget gitu ya. Kaget anaknya jadi nangis. Karena apa? Suara ini langsung masuk ke jiwa. Ya, suatu emosi itu langsung didapatkan dari bunyi, musik dan lain-lain ya. Inilah suara bunyi memiliki pesan yang kuat juga. Nah, yang kedua, ya musik adalah seni bunyi. Yang kedua adalah lebih advance lagi, yaitu seni mengatur bunyi dalam apa? Dalam waktu, dalam nada, ritme, melodi, harmoni, dan juga dinamika untuk apa? Mengekspresikan makna yang kita mau sampaikan. Itu digabung dengan seni-seni yang lain, seni waktu, seni makna, ya seni nada, ritme, harmonis, ya. Dan ini akhirnya menimbulkan apa? Estetika, keindahan di dalam musik dan makna. Bukan saja suara manusia, bukan saja lagu, tetapi bukan saja paduan suara juga ya, tetapi digabung dengan alat musik yang lainnya, sehingga ini menghasilkan suatu harmoni yang begitu indah. Nah sekarang kita lihat slide selanjutnya ya boleh ditampilkan. Sebenarnya ada berapakah genre musik dalam kategori besar? Menurut ChatGPT ya, ada 19 kategori besar. Nah saya sempat mikir ya, ini kok nggak ada musik dangdut nih, di mana ya dangdut itu ya? Di Indonesia kan terkenalnya dangdut ya. Nah ini ada 19 jenis loh, genre musik dan ini tidak netral ya. Yang pertama ChatGPT pokoknya mengagungkan, nggak tahu kenapa dia tulis yang pertama klasik gitu ya. Classical atau art music, terus sacred, religious, folk, tradisional, jazz, blues, rock, pop, R&B, hip hop, country, electronic, reggae ya, Latin, metal, punk, gospel, world music, soundtrack, eksperimental. Wah banyak sekali ya. Kita boro-boro ngerti bahwa ada pembagian genre musik begitu banyak. Lalu musik dangdut masuk ke mana Bapak Ibu sekalian ya, di pergumulan kita nih. Oh masuk musik tradisional. Oh masuk musik pop, populer. Dan ingat bahwa musik ada genrenya sendiri berarti dia tidak netral. Ya, kalau kita baca Alkitab ada genrenya juga. Ada kitab puisi tadi ya, ada kitab sejarah, ada kitab surat penggembalaan, ada kitab-kitab Taurat misalkan ya, itu ada genrenya berarti tidak netral. Maksudnya tidak netral, ada pesan tertentu yang mau disampaikan oleh jenis musik tertentu.
Itu yang perlu kita pelajari. Maka waktu kita nyanyi dangdut, pesannya apa sih? Waktu kita nyanyi pop, waktu kita nyanyi jazz, waktu kita nyanyi klasik, nyanyi rohani betul-betul, nyanyi gospel. Itu kalau kapin ya Bapak Ibu sekalian, selalu pemilihan lagunya tuh gospel. Maksudnya Injil kan. Kita lagi mau penginjilan kok lagunya masa lagu yang susah-susah. Lagu yang terlalu rumit dalam. Tapi lagu tentang Injil, itu pun genrenya ada sendiri. Yang disebutkan di dalam Kolose 3 ayat 16 tadi ya Bapak Ibu sekalian, itu ada genrenya sendiri. Bagaimana dengan musik kita bisa mengajar, bagaimana dengan musik kita bisa menegur orang. Ya, ini saya ingat sekali cerita dari mama saya ya. Ada seorang pengamen gitu ya, pengamen minta uang, begitu ditolak, si pengamen itu langsung ubah lagunya, menunjukkan bahwa ini saya ditolak orang yang pelit gitu ya. Wah langsung marah kan. Ternyata dengan lagu bisa menegur orang gitu ya. Padahal si pengamennya hanya sebatas nyanyi-nyanyi saja. Nah, ini bisa dibedakan secara genrenya. Ya, kalau secara rohani kita bisa lihat ada tujuan untuk kekudusan, ada tujuan untuk keberdosaan. Itu jenis musik. Ya. Anak kecil belum belajar teori musik pun mengerti musik. Ya, ada lagu ceria, dia tertawa, lagu sedih, dia sedih. Ya. Lagu suruh tidur, dia tidur juga. Ya, lagu lullaby seperti itu ya. Nah kemudian kita bisa merenungkan tentang musik juga Bapak Ibu sekalian. Ada tujuannya apa? Oke, sekarang kita ibadah. Berarti tujuan paling mendekati dalam ibadah Kristen terus pilih lagu apa? Ya kita bisa pilih dari 19 kategori besar. Oke, gospel. Ya harus ada Injil dong. Kita sedang memuliakan Kristus. Lalu klasik lah. Kenapa klasik? Karena klasik itu ada filosofinya. Sedangkan kita tahu bahwa kita bisa merubah hidup kita itu kalau pola pikir kita berubah. Berarti dari musik ada suatu pengajaran. Nah kita cari musik yang sifatnya pengajaran dan Injil. Maka kita hanya pilih dalam ibadah itu hanya klasikal dan gospel. Dan klasikal dan gospel digabungkan menjadi lagu himne Kristen. Udah, boleh dong, gak masalah. Kecuali gereja tertentu itu memang belum tahu soal musik. Ya gak masalah lah. Kita tahu ya gereja-gereja di pedalaman ya lagu-lagunya tradisional. Mereka punya lagu pemujaan kepada setan. Dia ketika jadi bertobat jadi Kristen, ya pertama-tama musik mereka kan musik setan itu ya. Yang tadinya untuk setan, untuk penyembahan berhala, kemudian pelan-pelan diubah. Nah maka harus ada pendidikan musik. Harus ada pendidikan musik. Ya, kalau Gary udah gak usah ragu ya. Gak usah ragu lah. Kalau kita ragu musik dalam ibadah Gary itu salah, langsung hadapannya adalah guru besar, Profesor Billy Kristanto. Ngomong sama Pak Billy, atau ngomong sama Pak Tong ya, langsung disikat. Kita nggak usah ragu ibadah kita salah musik ya. Udah ada yang mempelajari, udah ada yang pintar musik. Kita tuh siapa? Sampai mengatakan musik ini jelek, musik himne ini seperti kuburan. Ya kuburan pun ada pujian untuk menginjili ya, memuliakan Tuhan gak masalah. Lalu musik untuk ibadah, pertunjukan. Nah kompetisi gak masalah. Memang tujuannya untuk kompetisi, pertunjukan, hiburan, ditandingkan gak masalah. Ya paduan suara antar kampus, ya ini sulit juga ya, gereja tuh sebenarnya kita setuju gak ya kalau ada pujian dilombakan. Itu seperti apa? Ya mungkin kita bisa toleransi, tapi kita juga bisa mengerti kebenarannya. Itu seperti khotbah itu dilombakan. Ya, coba lomba ya, khotbah Patong sama khotbah saya dilombakan. Mana yang paling bagus kurang lebih gitu. Ngapain? Ini pujian kepada Tuhan, doa dilombakan. Nah, Bapak Ibu sekalian ya tahu ya kalau jadi liturgis itu bingung mau doanya supaya bagus bagaimana ya. Terus akhirnya mempersiapkan dengan tulisan, verbatim, dan lain-lain. Tapi tujuannya kan bukan lomba kan. Kita lomba doa, ada lomba doa. Itu ngisinin orang Kristen ya. Doa dilombakan ya. Malu-maluin. Nah sekarang kita pikir pujian kepada Tuhan apa? Doa. Loh kenapa kita lombakan? Oh ini saya menentang semua gereja yang mengadakan lomba ya kalau kayak gitu ya. Tapi ini kita bisa pikirkan pujian kepada Tuhan tampil bukan untuk manusia, tapi tampil untuk Tuhan, gak perlu lomba.
Pelayanan kita tampil untuk Tuhan, gak perlu kita menjadi tergantung kepada pendapat manusia. Kita lakukan pelayanan kepada Tuhan meskipun kita boleh mendengar masukan dari orang tentang pelayanan kita, gak masalah, supaya ada pembangunan. Tapi pertama-tama melayani Tuhan itu untuk Tuhan. Lalu musik juga tujuannya bisa untuk pendidikan. Tadi bisa untuk ibadah, bisa untuk pertunjukan, bisa untuk pendidikan juga. Misalkan dalam pelayanan sekolah minggu, kita mau ngajarin anak mengingat hari 1 sampai hari ke-7 penciptaan. Ada lagunya. Kita mau ngajarin anak 10 hukum Taurat. Ada lagunya juga. Kita mau ngajarin anak Alkitab. Ya, seluruh kitab, 66 kitab. Ada lagunya juga. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, Samuel, kedua raja-raja, dan kedua Tawari. Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dipakai kontralto ya. Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Nah kalau kita nyanyi hafal, kalau disuruh sebut, aduh keburu lupa semua ya. Nah kalau dengan nyanyi kita bisa ngikuti gitu ya. Oh hafal 66 kitab dari dalam Alkitab. Meskipun kita nggak harus hafal sih. Yang penting ngerti prinsipnya kayak gitu ya. Dengan nyanyi kita bisa mendidik seseorang. Dengan nyanyi juga bisa mendidik otot-otot kita ya. Coba kalau ada lagu workout ya, ibu-ibu ya. Kalau workout kan ada lagunya, wah semangat gitu ya. Bisa jadi untuk olahraga juga ya, semangat. Lalu keempat, lagu perang juga ada, khusus untuk perang. Nah ini yang menjadi perdebatan di dalam gereja. Gereja kok nggak boleh ada drum, kalau di sini ya, gereja reform nggak boleh ada drum, nggak boleh ada rebana. Sedangkan Daud itu pakai rebana, pakai drum, itu menyanyi, menari untuk Tuhan. Gitu ya. Nah itu jawabannya apa? Kita secara teologisnya itu Daud menyanyi dengan kecapi, rebana, menari-nari itu setelah menang perang. Itu lagu perang. Setelah menang perang kita nyanyi. Tapi dalam ibadah kita meskipun ada rebana, meskipun ada drum, yang penting adalah cara mainnya. Ini menurut dokter musik loh ya, bukan menurut saya. Nggak apa-apa ada drum di sini silakan, ada rebana silakan, tapi cara mainnya harus alkitabiah. Kita nggak anti sama alat musiknya, kita anti sama orang berdosanya. Sama hati yang pengen kacau, pengen semaunya, tidak teratur. Yang pengen gedebak-gedebuk aja, yang penting happy gitu ya. Kita tolak, kita mau mempersembahkan sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Musik sendiri kita bisa lihat bahwa ada tujuannya. Ya ada tujuannya. Musik gereja tidaklah sama dengan musik-musik dunia karena musik gereja tujuannya untuk memuliakan Allah. Sungguh-sungguh memuliakan Allah. Maka di gereja sangat penting kita mengembangkan talenta musik. Di gereja kita ada paduan suara, di gereja kita bahkan ada orang yang volunteer, sungguh-sungguh volunteer untuk melatih alat-alat musik, baik gitar atau mungkin biola atau mungkin piano, dan itu perlu latihan. Ada satu pemuda cerita ya Bapak Ibu sekalian, dia seorang yang pintar main piano. Sehingga kalau disuruh pelayanan kita senang sama dia ya. Ya langsung main, bagus lagi main pianonya ya, di atas rata-rata. Terus kemudian ketika dia sering dipuji orang, terus dia cerita bahwa ya puji Tuhan bersyukur, waktu dulu itu saya dipaksa oleh mama saya. Suruh latihan, ketat. Sampai capek, untuk apa saya latihan tiap hari, sejam gitu ya, main piano. Tapi ketika besar, dia tahu bahwa oh iya, latihan itu menghasilkan sesuatu yang baik. Saya jadi punya sense of music,
Saya juga bisa melayani Tuhan dengan talenta musik dengan baik. Gitu ya. Jadi musik itu proses lama sekali sampai ahli. Nah kurang lebih kita juga mengenal Tuhan ya, ada proses pertumbuhannya. Sejak kecil kalau kita dididik firman Tuhan, ya pelan-pelan nanti akan dewasa, akan semakin baik tentang pengenalan akan Tuhan maupun buah Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa musik adalah mandat budaya. Ini bagi orang reform kita sudah tahu, musik merupakan ciptaan Allah dan juga Allah menciptakan suatu keteraturan di dalam dunia ini. Maka waktu kita tahu musik adalah suatu perintah di mana Allah menginginkan kita menaklukkannya dan mengembangkannya, maka kita mau mengembangkan musik itu untuk Tuhan maupun juga bagi sesama. Bagian dari apa? Mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama. Khususnya mandat budaya bicara soal kebaikan bersama. Masyarakat umum loh ya. Kalau mandat Injil itu perintah khusus kepada orang Kristen. Mandat budaya ini orang non-Kristen pun mengembangkan musik. Tidak masalah orang non-Kristen lebih hebat musiknya daripada kita, nggak masalah. Karena mandat budaya itu perintah kepada semua orang. Ya, apalagi kita yang mengerti Injil dan Yesus Kristus, seharusnya kita pun mau mengembangkan seluruh mandat budaya. Bicara soal medis, ya ada jemaat ya. Kita mau mengembangkan medis untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat itu mengatakan kita tebus, semua menebus bidang-bidang tertentu yang ada di dalam dunia. Karena kita orang Kristen, ya medis untuk kemuliaan Tuhan. Ekonomi untuk kemuliaan nama Tuhan. Musik untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua ditebus pendidikan sekolah untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka tidak salah kalau orang Kristen atau gereja mendirikan sekolah, puji Tuhan. Mendirikan rumah sakit, puji Tuhan. Mendirikan ada mungkin pembinaan soal marketplace. Bagaimana kita harus bekerja dengan tekun dan juga mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, semua jemaat Tuhan juga ada yang punya perusahaan sendiri, ada punya pabrik sendiri, ada bisnis sendiri. Nah, bagaimana kita menebus semua bidang dipersembahkan kepada Kristus? Itu mandat budaya, jauh lebih luas. Musik pun kita tebus untuk pada akhirnya kita mengerti musik yang memuliakan Tuhan mana, musik yang tidak memuliakan Tuhan yang mana. Itu mandat budaya. Kita tahu sebagai umat Tuhan di dalam pergumulan tentang musik, ada musik yang sifatnya negatif. Jadi kita tadi sudah belajar bahwa musik itu tidak netral. Dia bisa positif, bisa negatif. Kalau kita mau mempositifkan yang negatif, nggak bisa. Menegatifkan yang positif gimana? Maka kalau kita mau memuji Tuhan dengan musik dangdut, itu sudah beda. Dangdut itu menggoda hawa nafsu seksual. Penyanyi dangdut semua pakaiannya minim-minim semua. Tapi musik himne Kristen diubah jadi untuk hiburan, nggak bisa. Makanya Bapak Ibu sekarang nggak menikmati kan pujian tadi. Karena bukan untuk hiburan bagi kita, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Musik yang akhirnya fokus kita bisa jadi nyandu. Nyandu loh. Itu film soundtrack sore itu nyandu juga, bara suara ya. Saya sering dengar ya. Nyandu loh. Kita dengar tiap hari nggak bosan-bosan. Tapi untuk kesenangan kita bukan kesenangan Tuhan. Ya satu sisi betul Tuhan kasih kenikmatan untuk kita. Tapi kalau kita sudah nyandu, itu bukan musik yang baik. Makanya bersyukur ya, kita nggak ada yang nyandu himna kan di sini. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menggunakan musik untuk jadi kecanduan, bukan. Tapi musik untuk memuji Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Musik yang negatif memberikan pola pikir yang salah, emosi salah, perilaku yang salah. Tapi musik yang baik memberikan pola pikir yang benar, emosi yang benar, perilaku yang benar juga. Nah, inilah panggilan mandat budaya bagaimana kita menebus segala sesuatu untuk kebenaran dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, maka dari itu kita perlu ingat ya, musik itu indah. Sehari-hari kita temui musik. Di kafe ada musik. Di rumah ada musik. Di kamar mandi, musik juga ya. Suara-suara ini ada terus, kalau kita selama masih punya telinga, Bapak Ibu sekalian, semua tuh ada bunyinya, ada seninya.
Tapi bagaimana kita mengatur bunyi tersebut untuk kemuliaan Tuhan dan menyatakan sifat-sifat Tuhan. Nah, mari kita Bapak Ibu sekalian ya, kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyaksikan video. Nah, ini video yang kedua, boleh ya ditampilkan. Ini persembahan pujian dari Bulingkan berjudul Give Me Jesus. Nah, ini merupakan lagu yang menggambarkan bahwa isi seluruh dunia ini tidak lebih penting daripada Yesus Kristus. Kalau kita punya Yesus Kristus, kita hatinya tuh tidak puas untuk hal-hal dunia ya. Tapi kita selalu memiliki kelaparan dan kehausan akan kebenaran firman Tuhan, itu nggak masalah. Tapi kalau menginginkan harta dunia, padahal kita sudah punya Yesus, berarti kita katakan bahwa Yesus itu tidak memuaskan saya dibandingkan harta dunia. Itu perlu diperhatikan ya. Ini adalah sebuah lagu tentang kerinduan orang Kristen, yaitu terus mengasihi Yesus, mengenal Yesus, dan memiliki Yesus. Ingat ya, genre lagu ini ya ada genrenya ya, African spiritual song, lalu juga ini kan puisi. Jadi kita lihat ya, kalau kita lihat lagu ini juga kadang-kadang ada yang literal, ada yang sifatnya puisi. Nah, saya ketika dengar lagu ini tuh, kenapa ya lagunya seperti ini? Kalau kita mengerti secara literal, kita nggak akan dapat pesannya. Maka kalau kita mau dengar lagu ini, harus berdasarkan bahasa puisi. Bahasa puisi, bagaimana membandingkan harta dunia dengan Yesus Kristus, kita lebih pilih Yesus, bukan yang lain. Nah, mari kita saksikan video ini ya.
kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk musik yang sudah Tuhan berikan kepada kami sebagai bagian keindahan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya kami boleh mensyukuri atas setiap anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan, dan kiranya kami boleh mengucap syukur menjadi seorang pelaku-pelaku firman Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan, sekiranya kami boleh memiliki hati yang memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas di bumi ini boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.